Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih di pelajaran agama Islam, masih di bab 5 tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak, Nabi Sulaiman adalah keturunan dari Nabi Daud alaihissalam yang kemarin sudah kita ceritakan bersama tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, yang mana sebelum Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja menggantikan tahta Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman sudah digembleng tentang ketatanegaraan, tentang cara memimpin negara, dan segala apapun yang telah dimiliki Nabi Daud diajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pernah suatu ketika, di saat Nabi Sulaiman alaihissalam berumur 11 tahun, ayahnya didatangi dua orang yang sedang berselisih, seorang petani dan seorang penggembala kambing. Petani ini merasa rugi karena tanamannya rusak dan sebagian habis dimakan ternak penggembala itu. Karenanya dia meminta ganti rugi dengan kambing-kambing penggembala itu. Nabi Daud alaihissalam menyetujui usulan petani tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam yang ikut mencermati kejadian itu mengajukan kepada ayahnya untuk ikut memberi jalan keluar. Pengajuannya diterima oleh ayahnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan jawaban lain. Kambing-kambing itu boleh diberikan kepada petani itu, tetapi hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Selama 1 tahun itu petani dapat mengambil manfaat dari hasil kambing itu. Dia boleh mengambil air susunya, anak-anaknya, dan bulunya. Setelah 1 tahun, kambing-kambing itu harus dikembalikan kepada pengembalanya. Adil bukan? Si pemilik kambing tidak kehilangan kambingnya, dan si pemilik kebun merasa tergantikan atas kerugiannya. Luar biasa smart cerdasnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar jawaban itu, ayahnya sangat bangga. Jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam langsung dijadikan putusan dalam perkara tersebut. Semua pihak menerimanya dengan senang hati. Pengembala itu memberikan kambing-kambingnya kepada petani dan kemudian mengembalikannya setelah 1 tahun. Anak-anak, Nabi Sulaiman alaihissalam dianggap mampu meneruskan kepemimpinan ayahnya menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman terus memperbesar kerajaannya. Tentaranya juga diperkuat, bahkan bukan hanya dari golongan manusia, tapi juga ada dari golongan jin dan binatang. Sesekali Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan berita tentang perkembangan kerajaannya. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil para komandan pasukannya untuk berkumpul dan bermusyawarah. Dengan segera mereka berkumpul dan menghampiri Nabi Sulaiman. Para komandan tersebut dilihat dan diperiksa satu persatu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melihat komandan dari burung hudhud hadir dalam kumpulan tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menanyakan kepada komandan yang lain tentang keberadaan burung hudhud. Namun mereka tidak ada yang tahu. Anak-anak, setelah beberapa saat, burung hudhud pun datang sambil meminta maaf kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud menyampaikan alasannya mengapa sampai dia itu hadir terlambat. Keterlambatannya itu, menurut burung hudhud, disebabkan bahwa burung hudhud telah melihat ada suatu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu. Ya, raja perempuan, seorang ratu. Yang mana
ratu tersebut tidak beribadah kepada Allah, melainkan menyembah kepada matahari. Anak-anak, dari berita yang dibawa burung hudud, Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa di negeri Sabak ada seorang ratu yang bernama Balqis. Dia memimpin rakyat dengan sangat baik. Kerajaan pun sangat cukup besar dan megah. Akan tetapi dia dan rakyatnya tidak menyembah Allah, tetapi menyembah matahari. Kemudian apa, anak-anak? Mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam jadi penasaran. Kemudian beliau memerintahkan kepada burung hudud untuk mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis agar mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Adapun isi suratnya tersebut terdapat dalam surat An-Naml ayat 30-31. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Menerima surat itu, Ratu Bilqis bermusyawarah dengan para pengawal dan pembesarnya. Ratu Bilqis tidak mau langsung menyerah begitu saja. Dia takut negerinya akan dijajah kalau takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian apa, anak? Ratu Bilqis mengirim utusan. Ya, Ratu Bilqis mengirim utusan dengan berbagai macam hadiah berupa emas, perak, berlian, dan seluruh barang mewah yang ada di kerajaan Sabak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Tujuannya apa? Agar Nabi Sulaiman alaihissalam merasa tertarik dan mau bergabung dengan Ratu Bilqis. Kemudian utusan Ratu Bilqis pun sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman dan menyerahkan semua hadiah kepadanya. Tanpa pikir panjang, Nabi Sulaiman menolak dan menyuruhnya membawa pulang. Nabi Sulaiman berkata bahwa apa yang diberikan tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian utusan ratu pun kembali dengan hadiahnya. Anak-anak, setelah utusannya menghadap Ratu Bilqis, Ratu Bilqis tidak tinggal diam. Dia akan langsung mendatangi Nabi Sulaiman dengan membawa yang lebih banyak, hadiah lebih banyak, perhiasan-perhiasan yang terbaik yang ada di negeri Sabak akan diberikan yang lebih banyak kepada Nabi Sulaiman. Mendengar kabar Ratu Bilqis akan datang, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun kerajaan dan istananya. Seluruh tentaranya dikerahkan, termasuk dari golongan jin. Dalam waktu singkat, pembangunan selesai. Terwujudlah sebuah istana yang sangat megah. Dindingnya dihiasi dengan batu-batu berharga, intan permata, emas, batu zamrud berkilauan silih berganti menghiasi kerajaan yang sangat megah itu. Ditambah juga emas dan perak-perak di sela-selanya. Dan lebih dahsyatnya lagi, lantainya terbuat dari kaca yang bening tembus pandang, dan di bawah kaca tersebut ada kolam yang dihiasi berbagai macam ikan yang warna-warni. Kemudian anak-anak, di akhir pembangunannya, Nabi Sulaiman alaihissalam berencana akan memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istananya. Nabi Sulaiman menawarkan kepada seluruh pasukannya, siapa yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Bilqis di samping. Kemudian apa, anak-anak? Ada jin, salah satu tentaranya Nabi Sulaiman yang cukup senior, namanya jin Ifrit. Dia bisa mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dan dari duduknya. Cepatnya luar biasa. Kerajaan Sabak menuju kerajaan Nabi Sulaiman yang jaraknya cukup jauh mampu dipindahkan jin sebelum
Nabi Sulaiman beranjak dari duduknya. Kemudian ada juga seorang manusia yang berilmu, dia mampu memindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip lebih cepat lagi daripada jin ifrit tadi. Keajaiban pun terjadi. Belum juga Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip, singgasana Ratu Belqis sudah berada di samping Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua yang hadir berdecak kagum atas keahlian orang yang alim tadi. Kemudian anak-anak, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan mengatakan bahwa ini semua ini min fadlillah, ini pemberian dari Allah. Kemudian anak-anak, rombongan Ratu Belqis setelah menjalankan perjalanan yang agak cukup jauh, mereka datang di hadapan Nabi Sulaiman. Mereka sangat kagum dengan keindahan kerajaan yang sangat besar, dihiasi dengan permata, berlian, jamrud, dan seluruh kemewahan yang ada di dunia ini. Hampir tidak ada yang menandingi kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Anak-anak, pasukan pengawal Ratu Belqis yang terdengar hanyalah decak kagum yang keluar dari mulutnya. Pandangannya melihat ke sekeliling istana tanpa berkedip. Mulutnya terlihat menganga karena menunjukkan kekaguman yang belum dia pernah lihat. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Pada saat melihat ke arah lantai, semua mengangkat kainnya karena dikira air itu kolam. Para tentara Nabi Sulaiman tertawa kecil melihat perilaku mereka yang dianggap lucu. Nabi Sulaiman alaihissalam mengingatkan bahwa itu bukan kolam, itu lantai yang terbuat dari kaca yang sangat bening dan mengkilap. Spontan muka Ratu Belqis dan rombongannya memerah karena malu. Setelah lama dibiarkan keheranan, Ratu Belqis dipersilahkan duduk. Ya, dipersilahkan duduk. Ratu Belqis tambah heran lagi. Kenapa? Ketika melihat kursi singgasananya yang dilihatnya mirip dengan singgasananya, tapi yang dilihatnya lebih indah dan mewah. Ratu Belqis tidak bisa berkata apa-apa. Melihat kemegahan, kebesaran istana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian anak-anak, setelah Nabi Sulaiman menunjukkan kekuasaannya, kemegahannya, kekuatannya yang diberikan oleh Allah, akhirnya Ratu Belqis masuk agama Nabi Sulaiman. Dia takluk dengan kemegahan, kehebatan Nabi Sulaiman yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah Ratu Belqis masuk mengikuti agama Nabi Sulaiman, kemudian menggabungkan kerajaan dengan kerajaan Nabi Sulaiman, bertambah besarlah kerajaan Nabi Sulaiman. Tidak lama kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menikah dengan Ratu Belqis. Mereka hidup dalam rumah tangga yang bahagia. Rakyatnya pun hidup sejahtera di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di akhir hayatnya, apa yang terjadi anak-anak? Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berdiri mengawasi para tentara yang bekerja giat termasuk golongan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam terus berdiri di atas tongkatnya. Tidak ada satupun yang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Lama-kelamaan tongkatnya pun dimakan rayap. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun roboh. Disitulah semua tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal dunia. Inilah anak-anak kisah keteladanan, kehebatan, mukjizat Nabi Sulaiman yang diberikan kepada Allah. Kemudian sikap apa? Keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam?
Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam, walaupun dia seorang raja, keturunan raja, dan dia sendiri seorang raja, dia tetap mempunyai sikap rendah hati. Nabi Sulaiman seorang raja yang sangat rendah hati. Kemudian yang nomor dua, Nabi Sulaiman mempunyai sikap yang tangguh. Selain seorang raja yang kaya dengan harta, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang berjiwa tangguh, cerdas, dan sangat adil. Inilah anak-anak kisah Nabi Sulaiman yang masih berada di bab 5. Dan insya Allah kita masih berada di bab 5. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Cukup sekian, selamat belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.